Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba' fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini dan di tempat yang baik ini pula, insyaallah membawa rahmat dan berkah kali ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita saat ini kita kembali dapat memenuhi panggilan-Nya, yaitu melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Semoga langkah kaki kita menuju tempat ini berada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi tambahan pundi-pundi amal soleh bagi kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita dalam meniti kehidupan kita di dunia menuju kehidupan akhirat kelak, yakni Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil qiyamah. Sebagai khatib, pada kesempatan ini saya berwasiat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Perlu kita ketahui bahwa takwa adalah wasiat Allah, wasiat Rasul-Rasulnya, dan wasiat orang-orang soleh untuk sahabat-sahabatnya. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, adapun tema khutbah pada kesempatan siang hari ini yaitu kehidupan di dunia yang melenakan. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ayat Al-Ankabut ayat 64 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma hazihil hayawatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan kehidupan di dunia ini hanyalah sendah gurau dan permainan belaka, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Quran surah Al-Ankabut ayat 64. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita sebagai hambanya agar sadar tentang hakikat kehidupan di dunia ini, bahwa hidup dan kehidupan di dunia ini tidaklah kekal dan abadi. Kehidupan di dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Harta yang kita miliki, amanah yang kita emban, anak dan keturunan yang kita punya, semuanya itu adalah titipan dan amanah. Pada saatnya pasti akan diambil kembali oleh pemilik empuhnya, amanah Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kita tentang penegasan bahwa kehidupan dunia adalah permainan dan sendah gurau saja, janganlah kehidupan di dunia ini membuat kita terlena dan disibukkan hanya dengan urusan duniawi yang harus menerus tiada henti, merasa kehausan lantas meminum air lautan, semakin diminum semakin terasa haus. Apabila kita renungkan tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa kehidupan di dunia ini permainan dan senda gurau,
Tentu kegiatan itu bersifat sementara dan tidak kekal. Permainan pasti berakhir, senda gurau pasti selesai, semuanya akan berakhir, semuanya akan berujung, semuanya akan berakhir, dan kifayah adalah berakhirnya semua kehidupan yang ada di alam dunia ini. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, setidaknya ada 3 ulama yang memberikan pandangan terhadap kehidupan di dunia ini. Yang pertama, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, yang mempunyai nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ulama yang dikenal dunia barat adalah seorang filsuf atau ahli filsafat, sedangkan di timur atau Islam sebagai ahli sufi. Beliau hidup pada tahun 450 Hijriah. Beliau mengulas pandangan terhadap kehidupan di dunia sebagai berikut. Kita harus berusaha untuk zuhud kepada dunia dan segala pernak-pernik kehidupan di dalamnya. Zuhud dalam pengertian meninggalkan hal-hal yang mubah atau diperbolehkan, yang dipandang termasuk bagian dari nafsu. Meninggalkan perihal yang dilarang dan diharamkan tidaklah disebut dengan zuhud. Zuhud adalah engkau meninggalkan dunia karena engkau mengetahui bahwa dunia ini rendah dan hina. Rendahnya dunia tidak sebanding dengan kemuliaan akhirat. Menurut Al-Ghazali, ada 3 kriteria manusia dalam hubungannya sebagai makhluk sosial. Pertama, manusia yang seperti makanan, selalu dibutuhkan setiap saat. Lalu yang kedua, manusia seperti obat, kadang dibutuhkan dan kadang juga tidak. Lalu yang ketiga, manusia yang seperti penyakit, sama sekali tidak dibutuhkan, tetapi terkadang digunakan untuk menguji kemanusiaan lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama yang bergelar Sultanul Aulia atau pemimpin para wali Allah, memberikan nasihat dan pandangan terhadap di dunia. Berperanlah terhadap kehidupan di dunia, karena kehidupan kita di dunia ini adalah bagian dari peran sosial. Namun peran tersebut jangan hanya peran yang berkaitan dengan perkara dunia saja, akan tetapi harus ada peran akhirat. Orang mukmin memiliki niat yang baik dalam seluruh tingkah lakunya di dunia ini. Dia tidak beramal untuk dunia, akan tetapi beramal untuk akhiratnya. Ia membangun jembatan, membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Demikianlah ia lakukan untuk mendapatkan pergantiannya di akhirat nanti. Lalu yang ketiga, Syekh Hasan Al-Basri, ulama asal Basrah, Irak, itu berpandangan bahwa dalam perjalanan kehidupan ini di dunia ini harus mencontohkan, meniru, mengikuti Rasulullah SAW. Beliau berpesan, seorang hamba akan tetap baik dalam kehidupannya selama ia memiliki penasihat dari dirinya sendiri dan selalu muhasabah untuk mengontrol keadaan jiwa, merenungkan kata-katanya demi melatih diri untuk menjadi manusia yang bijaksana. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, kita tidak dilarang mencari bekal untuk kehidupan di dunia ini, namun mencarinya harus dengan cara-cara yang benar atau syar'i. Dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, carilah karunia dan nikmat-nikmat Allah itu yang sudah disebarkan di alam dunia ini. Syukurilah nikmat-nikmat tersebut, sebab sekecil apapun nikmat yang kita peroleh kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan sang pemberi rahmat, pemberi nikmat. Rasulullah menegaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi, la tazulu qadama ibnu adam yaumal qiyamah min indi rabbi hatta yus'ala an khamsi, an umur ibni fima abnah, wa an sababihi fima abla, wa malihi min aina iktasaba, fima anfaqah, wa ma zala amila fima alimah. Tidak akan bergeser langkah anak cucu Adam pada hari kiamat di depan Tuhanmu hingga ditanya ihwal 5 perkara. Pertama, ihwal umurnya, dipakai apa untuk umur tersebut. Yang kedua, ihwal masa mudanya, dipakai apa masa muda tersebut. Yang ketiga dan keempat, ihwal hartanya, dari mana harta itu diperoleh dan dipakai untuk apa. Dan yang kelima, ihwal apa yang dikerjakan sesuai dengan ilmu yang dimilikinya.
Hadis riwayat Tirmizi. Kita sedang hidup di alam dunia ini, semoga tetap berada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dalam dunia ini tetap dijaga oleh iman dan Islam kita. Semoga mampu meningkatkan ketaatan kita kepadanya. Semoga kehidupan kita tidak terpengaruh oleh kehidupan dunia yang melenakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittidan wal ihtisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qurabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajmain. Allahumma asli jami'a ulatal muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kamrata wal musyrikin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal 'azim yazkurkum wa da'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.